Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nur Auliah dari Prodi KPI 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas UTS pada mata kuliah Public Speaking dan Retorika. Adapun 5 soal yang harus saya jawab pada saat ini, yaitu soal yang pertama, jelaskan perbedaan dan persamaan public speaking dan retorika. Perbedaan dan persamaan public speaking dan retorika. Public speaking merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menyampaikan atau mempresentasikan suatu topik di depan umum. Sedangkan retorika merupakan seni berbicara di depan umum, memperhatikan aspek pemilihan bahasa serta intonasi agar pesan dapat tersampaikan ke audiens. Adapun persamaan public speaking dan retorika adalah proses komunikasi atau aktivitas berbicara di depan banyak orang. Sedangkan retorika dan public speaking merupakan dua hal yang berhubungan, tentu memiliki perbedaan. Retorika merupakan ilmu utama yang menjadi sandaran dalam pelaksanaan public speaking, merupakan pemilihan kata, teknik persuasi, dan mengatur intonasi. Sedangkan dalam public speaking merupakan perwujudan dari retorika, yang dimana public speaking ini merupakan praktek nyata dari ilmu retorika, yakni seni berbicara yang dipelajari sebelum melakukan public speaking. Pertanyaan kedua, berikan sebuah solusi dalam mengatasi rasa takut ketika harus berbicara di hadapan umum serta mampu lebih efektif menyampaikan ide kepada orang lain. Jadi, solusi dalam mengatasi rasa takut ketika berbicara di depan umum serta mampu efektif dalam menyampaikan ide kepada audiens. Yang pertama, melawan rasa malu. Malu adalah alasan terbesar yang membuat seseorang takut berbicara di depan banyak orang. Oleh karena itu, lawan atau mengatasi terlebih dahulu rasa malu dan menganggap semua orang itu sama. Yang kedua, melakukan persiapan yang matang. Dengan itu, seorang public speaker akan memahami atau semakin menguasai materi dan memprediksi suasana yang akan terjadi. Ketiga, berbicara dengan gaya sendiri. Jangan meniru gaya bicara orang lain karena Anda akan menjadi orang lain, bukan diri Anda yang sebenarnya. Yang keempat, lakukan kontak mata. Saat berbicara di depan umum, baik sebagai pembicara ataupun hadirin yang bertanya, lakukan kontak mata dengan yang diajak bicara. Jangan melihat ke bawah atau ke langit-langit karena itu menandakan seorang public speaker tidak percaya diri. Dengan melakukan kontak mata, seorang public speaker akan berkomunikasi secara nyaman. Selain itu, kontak mata mencerminkan seorang public speaker menghargai audiens yang sedang diajak bicara. Lalu yang terakhir, berdoa sebelum berbicara di depan umum akan membantu menenangkan perasaan seorang public speaker. Selain itu, berdoa akan memberikan getaran positif sehingga secara tidak sadar seorang public speaker akan berani berbicara. Pertanyaan ketiga, apa yang terjadi ketika seorang public speaker menyampaikan pesan tanpa menggunakan teknik menguasai kontak mata, body language, dan intonasi suara? Jadi yang terjadi ketika seorang public speaker menyampaikan pesan tanpa menggunakan teknik menguasai kontak mata, body language, intonasi suara yang dimana itu merupakan bagian dari komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal dapat memperjelas pesan dan makna yang disampaikan kepada audiens. Bila seorang public speaker tak menguasai kontak mata, maka tak terjalin perhatian serta keterkaitan, kehangatan, atau persahabatan pada audiens. Tanpa menguasai body language, penyampaian pesan oleh public speaker kurang efektif. Sedangkan tanpa teknik intonasi, seorang public speaker tak dapat memberikan kesan atau makna dari informasi yang disampaikan ke audiens. Adapun pertanyaan keempat, menyampaikan humor bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan ice breaking saat berbicara di hadapan publik. Hal apa saja yang harus diperhatikan saat menyampaikan humor? Saat berbicara di hadapan publik, penyampaian humor bisa menjadi salah satu cara melakukan ice breaking atau mencairkan suasana agar tidak kaku. Hal yang harus diperhatikan saat penyampaian humor yaitu yang pertama, isi humor berkaitan dengan apa yang disampaikan. Lalu yang kedua, humor harus sesuai dengan selera audiens. Dan yang ketiga, tidak mengandung unsur sara. Dan keempat,
Unsur humor tak harus membuat audiens tertawa terbahak-bahak. Yang kelima, unsur apa saja yang perlu diperhatikan dalam dunia public speaking. Unsur-unsur public speaking. Yang pertama, intonasi. Intonasi merupakan tinggi rendah nada bicara. Hal ini sangat penting dalam public speaking. Sebab tinggi rendahnya nada bicara dapat mempengaruhi makna pesan, juga mempengaruhi suasana. Yang kedua, vokal dan volume. Ketika melakukan public speaking, berbicara dengan jelas dan lantang, buka mulut lebar-lebar dan ucapkan setiap kata yang jelas. Yang ketiga, pemilihan diksi. Pemilihan diksi atau kosakata sangat penting dikala berbicara di hadapan publik. Kenali audiens terlebih dahulu sehingga kita bisa menentukan jenis diksi yang akan digunakan. Apa yang harus menggunakan bahasa formal, bahasa sehari-hari, bahasa gaul, itu semua ditentukan dari audiens. Jangan sampai mengucapkan kata yang menyinggung suatu pihak. Awasi juga kata yang bersifat ambigu atau memiliki banyak makna sehingga audiens tidak salah paham. Yang keempat, gestur. Gestur atau gerak tubuh merupakan komunikasi nonverbal yang sangat penting dalam public speaking. Lantaran dapat mempertegas pesan kepada audiens ketika berbicara di hadapan banyak orang. Komunikasi nonverbal juga membantu audiens yang berada jauh dari pembicara atau speaker untuk mengerti pesan yang disampaikan lewat gestur. Ada baiknya gestur dilakukan secara sopan dan tidak berlebihan. Lalu yang kelima, mimik wajah. Mimik atau ekspresi wajah sangat penting dalam public speaking. Public speaking, karena ketika speaker sedang berbicara, pandangan audiens akan tertuju pada wajah public speaker. Jangan sampai mengeluarkan mimik wajah yang berlebihan, biasakan untuk tersenyum, selalu bersikap ramah dan sopan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.